Oke, kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang namanya quantum teleportation. Ya, teleportasi kuantum. Dimana dengan memanfaatkan prinsip-prinsip fisika kuantum, thanks to quantum mechanics, teleportasi adalah sesuatu yang udah bisa dilakukan. Nah, sebelum ngebahas lebih lanjut, gue mau pastiin dulu, lu udah nonton video gue sebelumnya tentang quantum computing. Karena dari situ basicnya bakal kita pakai terus ke sini. Lanjut. Nah, pertama-tama gue mau nyamain dulu nih pandangan kita tentang apa itu teleportasi. Definisi teleportasi di sini gue bakal pakai dua. Pertama-tama, dia bukan sesuatu yang dikirim. Dia bukan sesuatu yang dibawa. Kalau ada yang ngebawa ya itu kan bukan teleportasi. Yang kedua, yang tadinya ada di sini, terus setelah dilakukan teleportasi, dia hilang terus pindah ke sini. Jadi nggak setelah teleportasi di sini ada, di sini ada. Nah, itu adalah dua definisi dari teleportasi kita. Oke. Terus selanjutnya, gue mau clearin dulu di sini bahwa yang diteleportasi bukanlah benda fisik, bukanlah botol, piring, dan semacamnya, tapi informasi. Misalnya pesan. Sebelumnya, gue mau bahas dulu tentang cara klasik dari mengirimkan pesan itu. Kalau cara klasik kan ya simpel aja. Tadinya ada dua orang yang berkirim pesan gitu. Dari sini pesannya dikirim, terus nyampe sini, terus dibaca. Pesannya dikirim, terus dibaca, terus dikirim, centang satu, terus nggak dibales, di ghosting, ya gitulah. Nah, itu adalah cara klasiknya. Apakah dia memenuhi dua syarat kita tadi? Yang pertama, dia kan dikirim gitu kan, dengan bantuan fiber optics ataupun dengan bantuan satelit. Yang jelas dia dikirim. Itu melanggar syarat kita yang pertama. Yang kedua, apakah dia ada di sini terus hilang terus muncul di sini? Ya, enggak. Karena informasi yang tadi dikirim di sini tetap aja ada di sini gitu kan. Misalnya lu nge-WA-an gitu. Pesan lu yang dikirim sama lu tetap ada kan di HP lu. Ya nggak hilang. Well, technically lu bisa langsung hapus, tapi ya ini tetap aja melanggar peraturan kita. Jadi, classical way of delivering message itu melanggar kedua aturan kita tentang teleportasi. Nah, sekarang gimana cara kuantumnya? Misalnya, lu mau berkomunikasi sama teller bank lu yang ada di kejauhan. Lu udah punya informasi nih. Informasi yang lu pegang, yang lu mau sampaikan, ada disimpan di dalam satu qubit. Misalnya qubitnya ini adalah 0 gitu, atau dia spin up. Gimana cara ngasih tahu ke bank? Tahapannya adalah kita bakal tambahin dua partikel ke dalam proses ini yang mereka udah entangled. Dan si teller bank ini tahu entangled state-nya adalah seperakar 2 spin up spin down plus spin down spin up, atau bisa kita bilang bahwa mereka selalu berkebalikan. Kalau yang di sini spin down, yang di sini spin up. Kalau yang di sini spin down, yang di sini spin up gitu. Si teller banknya ini udah tahu. Next, kita bakal kirim yang satu ke lu, yang satu ke banknya. Nah, tahap berikutnya adalah lu mau mengamati bareng kedua partikel ini. Misalnya sebelumnya kita hapus dulu aja. Lu punya dua partikel gitu, dan lu kirim ke mesin stone gerlach dua-duanya barengan, lu bakal dapat bahwa yang ini spin up, terus misalnya yang ini spin down gitu kan. Nah, hasil pengamatan ini lu simpan dalam bentuk gini. Kalau misalnya mereka setelah dia mati ketemu spinnya searah, lu simpan sebagai searah. Kalau mereka berkebalikan, lu simpan sebagai berkebalikan. Di sini kan kita misalkan gitu, lu dapat hasil pengamatan adalah mereka berkebalikan. Hasil pengamatan ini lu sampaikan lewat telepon biasa ke teller lu, shoot, dan lu bilang berkebalikan. Next, tahap berikutnya adalah teller bank lu melakukan pengamatan terhadap partikel yang dia punya. Dia nggak tahu nih hasil pengamatan lu apa, dia cuma tahu berkebalikan, ya kan? Dia temuin bahwa dia spin up, terus dia tahu karena dia spin up, berarti si spin dari si entangled particle yang lu pegang adalah spin down, ya kan? Dan karena lu kasih tahu kedua elektron yang lu pegang ini adalah berspin berkebalikan, berarti dia juga tahu bahwa informasi yang lu mau sampaikan adalah spin up. Karena berkebalikan sama entangled particle yang dia kirim. Nah, gimana kalau misalnya lu dapat hasilnya di sini spin up? Berarti lu simpan hasil percobaannya dalam bentuk searah gitu. Terus lu telepon dan lu bilang, searah. Abis itu
teller bank lu melakukan pengamatan terhadap yang dia punya. Ingat, dia nggak tahu sama sekali hasil pengamatan lu, terus dia temukanlah bahwa dia punya spin down, berarti dia tahu integral partikel yang dia kirim itu adalah spin up. Karena dia tahu lu bilang searah, berarti informasi yang lu mau sampaikan adalah searah sama partikel yang dikirim, berarti spin up. Oh, informasinya nyampe di dia. Pada akhirnya, dia bakal punya informasinya, oh, 0. Nah, sekarang kita mau review lagi, apakah dia teleportasi dengan dua syarat yang tadi. Yang pertama, apakah dia memenuhi syarat bahwa dia tidak dikirim? Kan tadi dia pakai telepon juga gitu, classical way of delivering message. Enggak. Karena informasinya nyampe waktu dilakukan pengamatan terhadap si partikelnya, bukan saat teleponnya. Ya, teleponnya ibaratkan cuma buat ngasih tahu aja lah, woi gue udah kirim nih. Terus yang satu lagi, oh iya. Kita tahu, quantum entanglement itu bukan sesuatu yang kayak kirim-mengirim, karena terjadinya spontan. Ya, jadi itu memenuhi syarat pertama kita. Syarat kedua, apakah dia hilang di sini terus langsung muncul lagi di sini? Ya, iya. Karena kalau misalnya lu mau mengamati lagi setelah dilakukan pengamatan yang pertama, itu udah nggak bisa lagi. Informasinya udah hilang yang di sini. Kita tahu pengamatan itu merubah state, ya kan? Kita udah melakukan sekali pengamatan, state-nya udah kita rubah. Pengamatan kedua udah beda sama pengamatan pertama. Jadi, ya, pengamatan kedua itu haram hukumnya dilakukan. Setelah pengamatan pertama dilakukan, informasinya udah hilang yang di sini dan udah muncul di sini, gitu. Syarat pertama dipenuhi, syarat kedua dipenuhi. Ya, quantum teleportation. Gimana quantum teleportation ini bisa sangat penting? Quantum teleportation ini menjadi metode komunikasi yang sangat-sangat aman, yang paling aman. Sebelumnya, ini udah cukup aman sebenarnya keamanan digital kita, di mana dia udah terenkripsi. Tapi kita tahu, quantum computing memungkinkan untuk memecahkan enkripsi, ya kan? Jadi waktu yang sebelumnya pesan dikirim, terus bisa dicegat, terus didekripsi, orang bisa tahu pesan rahasianya. Nah sekarang, udah diteleportasi. Dia nggak bisa cegat. Dia nggak bisa mencegat quantum entanglement kan. Yang bisa dicegat adalah teleponnya. Waktu lu bilang terbalik atau sama arahnya. Tapi ya, dia cuma denger telepon terbalik sama arahnya. Nah, walaupun itu nggak transkripsi sekalipun kan, itu tetap aja kayak, hah apaan yang terbalik? Hah apaan yang sama arahnya? Ya dia nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ya, segala kemungkinan di mana informasi yang lu sampaikan bocor, dieliminasi sama quantum teleportation ini. Oke, jadi gitu penjelasan tentang quantum teleportation. Sampai sini dulu. Thank you.